Kemudian untuk aplikasi sistem tata udara ini biasanya dipasang pada bangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pertokoan. Jadi untuk bangunan-bangunan tersebut menggunakan AC sentral atau biasa juga disebut sebagai air handling unit atau bisa disingkat sebagai AHU. Nah, ini dapat ditempatkan setiap lantai atau bahkan jika di hotel atau apartemen untuk air handling unitnya itu ditetapkan di setiap kamar. Jadi untuk air handling unitnya yang ditempatkan di satu lantai itu juga untuk outputnya ini bisa terdiri dari jumlahnya beberapa atau berbeda-beda tergantung dari kapasitas air handling unit yang digunakan. Jadi hotel, asrama, dan rumah sakit umumnya menggunakan unit fan coil di setiap ruangannya agar suhu udara tiap ruangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan ruangan besar yang ada di hotel dapat menggunakan AC paket dengan saluran horizontal. Namun untuk rumah sakit ini membutuhkan mutu udara dalam ruangan yang harus terjaga kebersihannya untuk mencegah penyebaran virus atau bakteri. Maka setiap ruangan yang ada dibagi menjadi beberapa zona, sehingga tidak terjadi pencampuran udara yang mengandung kuman penyakit. Di samping itu digunakan penyaring udara atau filter yang khusus untuk di rumah sakit. Nah, biasanya untuk bangunan gedung atau hotel atau apartemen yang menggunakan AC sentral ini, nah ini nanti ada pengatur suhunya atau termostatnya biasanya tertempel di dinding dan biasanya tidak menggunakan remote AC seperti AC yang digunakan di rumah-rumah pada umumnya. Selanjutnya untuk kebutuhan ruangannya, jadi secara sederhana kebutuhan ruangan bagi sistem tata udara dapat ditentukan menggunakan rumus berikut ini. Jadi untuk ruang air handling unitnya itu 0,5 meter persegi per satuan TR-nya. Sehingga untuk L-ducatingnya atau luas penampang saluran udaranya ini jumlah dari CFM atau CFM1 tambah CFM2 yang telah disebutkan tadi ini yaitu infiltrasi dan ventilasi. Kemudian dikalikan 929 dibagi dengan kecepatan aliran udaranya. Bisa terdiri dari 1200 hingga 1700 fpm. Sedangkan untuk syarat dimensinya yaitu setengah dibagi dengan T ducatingnya atau lebar saluran udaranya itu setengah dari tinggi saluran udaranya. Kemudian untuk minimum jarak bebas langit-langit itu atau dinotasikan sebagai JBL, jadi tinggi saluran udaranya ditambah 10 cm atau jaraknya 10 cm dari bawah langit-langit sehingga tidak menempel di langit-langit pas. Kemudian untuk jarak maksimum saluran udaranya ini yaitu 30 per 40 dalam satuan meter. Selanjutnya, kebutuhan luas ruangan akan digunakan untuk menata pembagian ruangan dalam inti bangunan atau bagian lantai tertentu. Sedangkan kapasitas beban pendingin digunakan untuk menghitung rumus berikut ini. Nah, jadi untuk daya listrik yang dibutuhkan itu satuannya itu TR. Jadi 1 TR itu 12.000 BTU sama dengan 1,5 PK atau 1,12 kW. Nah, ini PK ini untuk ukuran AC-nya. Jadi misalnya tadi untuk kapasitas tata udara ini, nah ini kan beban pendingin dibagi 12.000, itu satuannya TR. Misalnya untuk kapasitas tata udaranya yang dibutuhkan itu ada 6 TR, nah maka dibutuhkan AC 1,5 PK sebanyak 4 atau AC sebanyak 2 AC 2 PK sebanyak 3 buah karena kebutuhannya itu 6 TR. Ini untuk ukuran AC juga ini bisa terdiri dari setengah PK, 1 PK, setengah, 2 PK, dan seterusnya. Ini tergantung dari perusahaan AC atau produsen AC. Jadi pasokan air yang dibutuhkan untuk sirkulasi itu 8 hingga 11 liter per menit per TR, dan tambahan lagi 1,5 hingga 2% air sirkulasi untuk menara pendingin. Dan untuk pertemuan kali ini, jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.